Seharusnya yang diciptakan itu punya cinta kepada yang pencipta. Tapi hari ini kita melihat ketika Allah menciptakan dunia dengan tujuan agar kita mengenal Allah. Tapi kita lupa bahwa dunia ini kita kagumi, tapi kita lupa untuk mengkagumi siapa yang menciptakan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para bapak, ibu, wali santri dan jamaah yang sama-sama kita sayangi, kita banggakan, anak-anak santri Pondok Pesantren Baiti Jannati, anak-anak ayah, banin banat, mudah-mudahan sehat semuanya. Malam hari ini ayah ingin sampaikan 3 pesan yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi apapun kalian nanti, ayah sungguh-sungguh sangat berharap mudah-mudahan Allah amanahkan kepemimpinan di pundak kalian. Karena doa kita tiap hari, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya sahabat yang sangat beruntung. Kenapa dikatakan beruntung? Karena satu hari beliau berada di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan kuntu khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauman. Ini hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat mulia bernama Ibnu Abbas, putranya Sayyid Abbas. Sayyidina Abbas itu adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, punya putra. Beliau adalah orang yang sangat beruntung karena di 14 abad yang silam mendapatkan 3 pesan yang mulia dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan ini adalah akan menjadi jawaban. Pesan ini akan menjadi jawaban untuk kalian, anak-anak santri ayah yang nanti akan keluar pondok, dan ayah amanahkan kalian untuk menjadi pimpinan pondok. Amanah ini juga akan menjadi bekal dan menjadi jawaban atas kesulitan apapun yang nanti akan kalian hadapi. Karena ayah ingatkan malam hari ini kepada anak-anak ayah, nanti kau keluar dari Pondok Pesantren Baiti Jannati ini, ketika engkau sudah mulai akan berdakwah, jangan harapkan perjalanan dakwahmu itu akan terhampar di hadapanmu karpet merah. Jangan impikan bahwa perjalanan dakwahmu itu akan ditaburi bunga demi bunga. Tidak. Dakwah Islam itu panas. Digenggam, tanganmu terbakar. Diletakkan, Islam akan padam. Maka bagaimanapun panas, genggam itu Islam, meskipun engkau harus hancur, lebur untuk mempertahankannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sahabat mulia bernama Ibnu Abbas, satu ketika meriwayatkan bahwa dirinya pernah berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabda sebuah hadis yang sangat indah. Faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai anak muda, akan aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalimat yang keluar dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW terima dengan iman kalian. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa pesan yang pertama? Yang pertama adalah ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu untuk memberikan perlindungan terbaik bagimu. Apa maknanya? Apakah Allah tidak cukup kuat sehingga harus dijaga? Apakah Allah tidak cukup perkasa sehingga perlu dilindungi? Bukan. Jagalah Allah itu maksudnya adalah jagalah agama Allah di dalam dirimu. Maka ayah beramanat kepada kalian malam hari ini, menjadi apapun kalian nanti. Akan ada yang menjadi pimpinan pondok pesantren, kau dakwah. Akan menjadi ulama, kau berdakwah. Akan ada yang menjadi pemimpin negara, kau berdakwah. Akan ada yang menjadi pedagang, kau berdakwah. Akan ada yang sekedar menjadi karyawan pabrik, kau berdakwah. Akan ada yang sekedar menjadi ulama, kau berdakwah. Akan ada yang sekedar menjadi suami, kau berdakwah.
akan ada yang sekedar menjadi istri, engkau berdakwah. Dimanapun, sebagai apapun, kamu, ayah wajibkan untuk berdakwah. Siap? Siap? Pertanyaannya, apakah nanti ayah ketika saya sedang berdakwah, kemudian saya punya banyak kebutuhan untuk menunjang hidupku. Saya nanti akan punya banyak sekali permintaan, kepada siapa ayah saya harus meminta? Maka jawabannya sudah disampaikan 14 abad silam oleh lisan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Wa idza sa'alta fas'alillah. Nah, kalau kau mau minta, jangan mau minta kepada yang diciptakan, tapi mintalah kepada yang menciptakan. Ini hari ini banyak di antara kita yang terlena, kagum dengan ciptaan tapi lupa dengan yang menciptakan. Manusia ini adalah yang diciptakan, Allah adalah sang pencipta. Coba ucapkan sama-sama. Allah itu sang pencipta. Manusia itu yang diciptakan. Seharusnya yang diciptakan itu punya cinta kepada yang pencipta. Tapi hari ini kita melihat ketika Allah menciptakan dunia dengan tujuan agar kita mengenal Allah. Tapi kita lupa bahwa dunia ini kita kagumi, tapi kita lupa untuk mengkagumi siapa yang menciptakan dunia. Di Indonesia ini ada masjid yang indah. Namanya Al-Jabar. Maaf, banyak orang yang bebelaan jauh-jauh datang ke sana. Ayah dulu juga pernah ke Turki. Di sana ada masjid yang sangat ikonik. Namanya Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia. Berada di suhu sekitar 7 derajat Celcius. Ketika musim dingin, dingin betul, eksotis, banyak salju, banyak sekali kabut. Kemudian kita lihat hewan-hewan, ada burung-burung besar-besar berkeliaran di sekitar situ, dibiarkan. Indah betul. Orang dari seluruh negara berdatangan, sama seperti di masjid kita ini. Orang dari mana-mana datang. Maaf, yang mereka kagumi bukan pemilik masjid. Masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Mereka lupa, mereka kagum, oh masjid ini bagus. Berdesakan, antri untuk berada di posisi paling baik karena dia akan mengabadikan momen selfie di hadapan masjid yang bagus itu. Tapi ketika adzan berkumandang, banyak orang yang terus melanjutkan selfie-nya, padahal yang punya rumah udah manggil, dia tidak mau masuk. Inilah fenomenanya. Kita seringkali Allah ciptakan dunia tujuannya agar kita tahu siapa pencipta dunia, tapi kita berhenti pada mengagumi apa yang diciptakan, bukan kagum pada siapa penciptanya. Saat kamu mungkin suatu ketika lihat lukisan yang bagus, yang kamu kagumi itu lukisannya atau pelukisnya? Seharusnya yang kita kagumi adalah pelukisnya. Tapi ketika lukisan itu mungkin jatuh kotor, engkau akan harus meminta maaf kepada pelukisnya atau pemilik lukisan itu. Dan hari ini seringkali kita diamanahi oleh Allah sesuatu yang sama-sama ciptaan, tapi kita terlalu kagum kepadanya. Kita dikarunia anak. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa sejauh mana cinta kita kepada Allah. Jangan-jangan kecintaan kita kepada makhluk menodai cinta kita kepada Allah. Innallaha yaghar wa ghairatullahi ma kana al-'abdu ya'ti bima harramallah. Allah itu cemburu, dan Allah itu cemburu pada saat seorang hamba mendatangi sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama. Kalau minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Nanti ayah, kalau saya udah mau bangun pondok, saya nggak punya lahan, saya nggak punya tanah. Kemana ayah saya harus minta? Kepada siapa saya harus minta tolong? Jawabannya sudah jelas. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau butuh pertolongan, minta tolonglah hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti akan datang donatur sama kamu, Ustadz, Kiai, saya mau kasih ini lahan 15 hektar misalnya. Pertama yang harus kamu jaga adalah hati kamu. Jangan sampai ada hati kamu condong kepada orang itu, sehingga seolah-olah karena sudah ada orang itu, kamu punya Tuhan baru. Kamu punya Tuhan baru. Kamu punya sandaran baru. Kamu punya harapan baru. Ini jangan sampai. Ayah kalau ada orang datang, nawarin ini, nawarin itu, pertama ayah istighfar. Minta tolong sama Allah, ya Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Engkau yang ciptakan aku, ya Allah. Enggak ada Tuhan selain engkau, ya Allah. Engkau Tuhanku, ya Allah. Wa ana abduk, saya hanya hamba. Saya itu berada pada janji dan ketetapanmu, ya Allah. Maka enggak boleh. Kemarin ada datang orang ke sini, orang Bangladesh. Nawarin. Katanya mau bangun pondok senilai 3 miliar. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ayo langsung istighfar. Ya Allah, jangan sampai, ya Allah, jangan sampai saya bersandar sama orang ini. Betul aja, orang yang nggak ada, ngilang, nggak tahu kemana. Ayo biarin. Datang orang ngasih tanah, ternyata nilai tanah itu adalah 3 miliar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu. Ketika kita batalkan tomak di dalam hati kita, nanti Allah akan ganti. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang yang benar-benar diuji kecintaannya kepada Allah, diuji bahkan dengan seseorang yang sangat beliau cintai. Siapa yang dicintai? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Falamma balagha ma'u sa'ya qala inni ara fil manam anni azbahuka fa'dzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi Allah uji Nabi Ibrahim dengan sesuatu yang benar-benar Nabi Ibrahim cintai. Apakah sesuatu yang diciptakan berupa anak itu menciderai kecintaan beliau kepada Allah sebagai pencipta atau tidak? Karena sebenarnya urusan kita sebagai yang dicipta hanya kepada sang pencipta. Tapi hari ini kita sebagai pencipta, kita sebagai yang dicipta, seringkali larut dalam kecintaan kita kepada sesama yang dicipta. Kita punya rumah, sayang betul sama rumah itu. Sehingga kita nggak mau ninggalin rumah hanya sekedar untuk melangkah ke masjid. Nanti kita akan diuji dengan rumah itu. Rumah itu dibikin hilang. Rumah itu dibikin disita. Untuk apa? Untuk mengembalikan hati kita. Yang tadinya toma, yang tadinya berharap kepada selain Allah, kemudian kembali menjadikan la ilaha illallah. Hanya satu-satunya zat yang boleh disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan kedua, mungkin nanti kamu akan mendapati sesuatu yang sulit. Ketika kalian nanti berdakwah, kamu akan ketemu dengan kesulitan demi kesulitan. Kepada siapa kamu nanti akan meminta? Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Yang ketiga, nanti ayah akan ada orang yang menghalangi saya. Bagaimana nanti ketika di masyarakat akan ada orang yang menolak saya? Bagaimana nanti ketika di masyarakat akan ada orang yang tidak terima dengan dakwah saya? Bagaimana nanti ketika di masyarakat akan ada orang yang memusuhi saya? Ingat, tujuan dakwah kita adalah hanya Allah. Sehingga jangan sampai sesuatu yang dimulai dari Allah berhenti karena manusia. Jangan sampai sesuatu yang dimulai karena Allah boleh berhenti oleh manusia. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita hanya boleh berhenti ketika Allah menghentikan kita. Di nafas terakhir kita. Jadi bagaimana ayah? Ingat pesan Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Kepada sahabat yang beruntung ini yang namanya Ibnu Abbas ini. Apa pesan yang ketiga? Beliau bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa ma katabahu Allahu lak. Wahai anak muda, ingat, berapapun orang yang berkumpul untuk membantumu, berapapun banyak orang-orang kaya yang nanti akan membantu pesantrenmu, berapa banyak nanti orang-orang alim yang akan membantu mengajar di pondok pesantren kalian, ingat, sedikit pun mereka tidak mungkin akan bisa memberikan manfaat untuk engkau kecuali ketika Allah sudah menetapkannya. Artinya apa? Artinya betul-betul yang akan benar-benar berjasa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang akan membantu kita sebanyak apapun, sekuat apapun, tidak mungkin akan bisa memberikan manfaat kepada kita kalau Allah tidak menghendakinya kita mendapatkan manfaat. Sebaliknya, ayah, banyak yang menentang, banyak yang musuhin, banyak yang melawan, banyak yang nggak terima. Gimana nih ayah? Ingat kalimat selanjutnya. Wa'lam wa inijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruk illa ma katabahu Allahu alaika. Ingat wahai sahabatku, ingat wahai Ibnu Abbas, berapapun orang yang berkumpul untuk menjatuhkanmu, untuk menyingkirkan dan menyungkurkanmu, ingat, apapun yang akan mereka lakukan tidak mampu sedikit pun bahkan menggeser setitik debu yang ada di ujung alas kakimu ketika Allah tidak menghendakinya. Jadi kau nggak boleh punya alasan untuk takut kepada siapapun. Selama engkau ingin berdakwah, Allah akan ada di hadapan kalian untuk memberikan perlindungan dan penjagaan terbaik. Nggak usah takut. Nggak usah takut sama ormas. Nggak usah takut sama jeger. Nggak usah takut sama siapa-siapa. Nggak usah. Takut hanya kepada Allah.